Aku terpaksa menikahi pemulung ini karena amanah dari ayahku yang sudah tiada. Tapi semuanya berubah saat aku menemukan rahasia besar di balik pernikahan ini. Kenapa suamiku selalu pulang larut malam? Ternyata, matahari pagi mulai menyelinap masuk melalui celah-celah tirai putih di kamar Rani. Cahaya lembut itu menghampiri wajahnya, membuyarkan lamunan yang sejak tadi ia rangkai dalam buku catatan kecilnya. Di atas meja belajar, tergeletak setumpuk berkas aplikasi beasiswa internasional yang sedang ia persiapkan dengan penuh semangat. Baginya, dunia adalah tempat yang luas dan penuh kemungkinan, dan ia tidak ingin hanya menjadi bagian dari sudut kecilnya saja. Rani selalu dikenal sebagai anak yang cerdas. Di usianya yang baru menginjak 20 tahun, ia telah berhasil meraih beberapa penghargaan akademik di sekolahnya dulu. Ayahnya, Pak Surya, adalah orang pertama yang selalu memberikan dukungan tanpa syarat. Setiap kali Rani ragu apakah ia mampu mencapai impian besarnya, ayahnya akan tersenyum hangat dan berkata, "Kamu bisa melakukan apapun yang kamu inginkan, nak. Hanya jangan pernah menyerah." Namun, semua itu berubah dalam sekejap mata. Beberapa bulan lalu, sebuah serangan jantung mendadak merenggut nyawa Pak Surya saat ia sedang bersantai di kursi goyang kesayangannya. Kepergian ayahnya bagai badai yang menerjang keluarga kecil mereka. Tidak ada lagi suara tawa renyah Pak Surya di ruang tamu, atau nasihat bijaknya di meja makan. Yang tersisa hanyalah kenangan-kenangan manis yang kini terasa begitu menyakitkan untuk diingat. Sejak hari itu, Ibu Rani, Bu Ningsih, mengambil alih kendali penuh atas rumah tangga. Bu Ningsih adalah wanita keras kepala yang sangat menjunjung tinggi tradisi keluarga. Ia selalu percaya bahwa martabat keluarga harus dipertahankan, bahkan jika itu berarti mengorbankan kebahagiaan individu. Kematian Pak Surya membuat Bu Ningsih semakin teguh pada prinsip-prinsipnya. Ia merasa bahwa satu-satunya cara untuk menjaga nama baik keluarga adalah dengan memastikan bahwa Rani tetap berada di jalan yang benar. "Kamu sudah cukup dewasa, Rani," kata Bu Ningsih suatu sore, sambil menyuguhkan secangkir teh panas di meja makan. Suaranya datar, namun nada otoriternya tak terbantahkan. "Sudah waktunya kamu menikah. Kamu tidak bisa terus-menerus sibuk dengan buku-buku dan mimpi-mimpi yang tidak pasti." Rani menghentikan gerakan tangannya yang sedang mencatat sesuatu di buku sketsa. Ia menatap ibunya dengan heran. "Menikah? Tapi Bu, aku masih ingin kuliah. Aku sudah mengurus beasiswa ke luar negeri." Bu Ningsih mendengus pelan, lalu melambaikan tangannya seolah mengabaikan argumen Rani. "Kuliah bisa ditunda. Pernikahanmu lebih penting sekarang. Keluarga kita perlu menjaga reputasi. Lagi pula ada seseorang yang cocok untukmu. Dia pemuda pekerja keras meskipun pekerjaannya kurang prestisius." "Apa maksud Ibu?" tanya Rani, penasaran sekaligus cemas. "Dia seorang pemulung," jawab Bu Ningsih dengan nada dingin. "Tapi dia rajin dan bertanggung jawab. Itu lebih penting daripada gelar atau uang." Rani merasa seperti disambar petir. Seorang pemulung? Bagaimana mungkin ibunya bisa berpikir bahwa pernikahan dengan seseorang yang sama sekali asing, apalagi dengan latar belakang seperti itu, adalah solusi bagi masa depannya? Ia membuka mulut untuk protes, tapi Bu Ningsih langsung bangkit dari kursinya, meninggalkan ruangan tanpa memberikan kesempatan untuk diskusi lebih lanjut. Di malam harinya, Rani duduk di tepi jendela kamarnya, menatap langit gelap yang dipenuhi bintang-bintang. Ia memikirkan semua hal yang ingin ia capai, kuliah di luar negeri, mengeksplorasi dunia, menciptakan hidupnya sendiri. Namun, kini segalanya terasa begitu jauh, seperti mimpi yang perlahan-lahan memudar. Dalam hatinya, Rani tahu bahwa perubahan besar sedang menanti di depan. Dan entah bagaimana, ia merasa bahwa ini bukan hanya tentang pernikahan semata. Pagi itu, udara terasa lebih berat dari biasanya. Rani duduk di kursi kayu tua di ruang tamu, menatap cangkir teh yang mulai dingin di tangannya. Ia tidak menyentuhnya sama sekali. Pikirannya dipenuhi oleh percakapan kemarin sore dengan ibunya. Tentang pernikahan, tentang pemulung itu, dan tentang impian-impian yang kini terasa semakin jauh. Bu Ningsih masuk ke ruangan dengan langkah mantap,
membawa sebuah map coklat yang tampak agak usang. Ia meletakkannya di atas meja, lalu duduk di seberang Rani dengan ekspresi serius. "Rani," katanya tanpa basa-basi, "kamu harus bertemu dengan calonmu hari ini." Rani menatap ibunya dengan mata membelalak. "Hari ini? Tapi aku bahkan belum siap." "Kamu tidak perlu siap apapun," balas Bu Ningsih tegas. "Ini bukan tentang kamu atau dia. Ini tentang keluarga kita. Kamu harus mengerti itu." Sebelum Rani bisa memprotes lebih lanjut, pintu depan terbuka. Seorang pria muda melangkah masuk, membawa dirinya dengan sikap tenang namun rendah hati. Ia mengenakan kemeja sederhana yang sudah sedikit pudar warnanya, serta celana panjang yang tampak lusuh. Di pundaknya tergantung tas kecil yang sepertinya sudah sering digunakan. Wajahnya tampak ramah, meskipun ada jejak lelah di matanya. "Inilah Arif," kata Bu Ningsih, memperkenalkan pria itu kepada Rani. "Dia adalah orang yang akan menjadi suamimu." Rani merasa seperti dunia runtuh dalam sekejap. Ia menatap Arif dengan campuran rasa marah, bingung, dan penasaran. Pemuda itu hanya tersenyum tipis, seolah ia sudah terbiasa dengan reaksi seperti ini. "Selamat pagi," ucapnya pelan, suaranya hangat namun tak banyak bicara. Aku tidak mengerti," kata Rani akhirnya, setelah beberapa detik terdiam. "Kenapa aku harus menikah dengan seseorang yang bahkan tidak ku kenal?" Bu Ningsih mendengus keras, lalu bangkit dari kursinya. "Cinta bisa datang nanti, Rani. Yang penting sekarang adalah menjaga nama baik keluarga. Arif adalah pilihan yang tepat. Dia pekerja keras, jujur, dan dia bersedia membantu keluarga kita." "Tapi kenapa harus dia?" tanya Rani, suaranya gemetar. "Karena emosi." "Kenapa ibu memilih seseorang yang bahkan tidak selevel dengan keluarga kita?" Arif menundukkan kepala, seolah mencoba menghindari konfrontasi. Namun, Bu Ningsih langsung menyela dengan nada tinggi. "Tidak ada lagi diskusi soal ini. Kamu akan menikah dengannya. Titik. Aku sudah memutuskan." Rani merasa darahnya mendidih. Ia ingin berteriak, ingin melawan, tapi ia tahu bahwa ibunya tidak akan mendengarkan. Dalam hatinya ia merasa seperti seekor burung yang sayapnya dipotong, dipaksa untuk tetap tinggal di sangkar meskipun ia ingin terbang bebas. Beberapa jam kemudian, setelah Arif pamit pulang, Rani kembali ke kamarnya. Ia duduk di tepi tempat tidur, meremas-remas selimutnya dengan frustrasi. Pikirannya dipenuhi oleh pertanyaan-pertanyaan yang tak terjawab. Siapa sebenarnya Arif? Apakah dia benar-benar seorang pemulung seperti yang dikatakan ibunya? Dan yang paling penting, kenapa ibunya begitu yakin bahwa pernikahan ini adalah hal yang tepat? Di tengah kebingungannya, Rani membuat keputusan. Jika ibunya tidak memberikan jawaban, maka ia harus mencari sendiri. Ia tidak akan menyerah begitu saja tanpa tahu apa yang sebenarnya terjadi. Langit sore mulai memerah ketika Rani berdiri di depan cermin besar di kamarnya, mengenakan kebaya putih yang dipilih ibunya. Gaun itu indah, terbuat dari kain sutra halus dengan sulaman bunga-bunga yang rumit. Namun bagi Rani, gaun itu terasa seperti beban berat yang menekan tubuhnya. Ia tidak merasakan sukacita atau kebahagiaan, hanya hampa dan rasa tertekan yang semakin dalam. "Rani, sudah waktunya," panggil Bu Ningsih dari luar pintu, suaranya tegas namun ada nada cemas yang terselip di dalamnya. Rani menarik napas panjang, mencoba menenangkan dirinya sendiri. Ia tahu bahwa ia tidak bisa melawan ibunya lagi, setidaknya untuk saat ini. Namun, hatinya tetap bergolak. Bagaimana mungkin ia harus menjalani pernikahan dengan seseorang yang bahkan belum ia kenal sama sekali? Seseorang yang, menurut ibunya, adalah seorang pemulung? Di ruang tamu, Arif sudah menunggu, mengenakan setelan jas sederhana yang tampak sedikit kaku di tubuhnya. Wajahnya tenang, namun matanya menyiratkan sesuatu yang tak terucapkan, seolah ia juga merasakan ketegangan yang sama. Upacara pernikahan berlangsung singkat dan tanpa banyak hiasan. Tidak ada pesta besar, tidak ada keluarga besar yang hadir, hanya beberapa kerabat dekat yang duduk di kursi-kursi plastik di halaman belakang rumah.
Semua orang tampak senang, kecuali Rani. Ia berdiri di samping Arif seperti patung, bibirnya membentuk senyuman palsu yang terasa begitu berat. Saat acara berakhir, semua orang mulai meninggalkan tempat itu, meninggalkan Rani dan Arif berdua di ruang tamu. Suasana menjadi sunyi, hanya suara jam dinding yang berdetak pelan. Rani duduk di sofa, menundukkan kepala, sementara Arif berdiri di dekat jendela, menatap keluar. "Aku tahu kamu tidak ingin ini," kata Arif akhirnya. Suaranya pelan namun jelas. "Aku juga tidak." Rani mendongak, menatapnya dengan mata penuh pertanyaan. "Lalu kenapa kamu mau menikah denganku?" Arif menghela napas, lalu berbalik untuk menatapnya. "Ada alasan-alasan yang tidak bisa aku jelaskan sekarang. Tapi percayalah, ini bukan tentangmu. Ini lebih besar daripada kita berdua." Jawaban itu membuat Rani semakin penasaran. Apa maksudnya? Kenapa Arif bicara seolah-olah ada rahasia besar yang harus ia sembunyikan? Rasa ingin tahunya semakin kuat, namun ia memilih untuk diam. Untuk saat ini, ia hanya ingin melalui malam ini tanpa terlalu banyak drama. Malam itu, Rani tidur di kamar barunya bersama Arif, meskipun mereka tidak saling menyentuh. Arif tidur di sofa kecil di sudut kamar, sementara Rani terbaring di tempat tidur besar, memandangi langit-langit kamar yang gelap. Pikirannya dipenuhi oleh pertanyaan-pertanyaan yang tak terjawab. Siapa sebenarnya Arif? Mengapa ibunya begitu yakin bahwa pernikahan ini adalah hal yang tepat? Dan yang paling penting, mengapa Arif bersedia menikah dengannya meskipun jelas-jelas ia juga tidak menginginkannya? Ketika jam menunjukkan pukul 2 pagi, Rani masih belum bisa tidur. Dengan hati-hati, ia bangkit dari tempat tidur, mengambil jaket tipisnya, dan keluar dari kamar. Ia memutuskan untuk berjalan-jalan di sekitar rumah, berharap udara malam yang dingin bisa menenangkan pikirannya. Namun, ketika ia melewati ruang tamu, ia melihat sesuatu yang membuatnya terkejut. Arif ternyata juga belum tidur. Ia duduk di meja makan, membuka sebuah laptop tua yang terlihat usang. Di layar komputer itu, ada deretan angka, kode-kode aneh, dan gambar-gambar yang tidak Rani mengerti. Arif tampak sangat serius, seolah sedang bekerja pada sesuatu yang penting. Rani bersembunyi di balik dinding, mengamati Arif tanpa suara. Hatinya mulai dipenuhi oleh rasa curiga. Apa yang sedang dilakukan pemuda itu tengah malam begini? Apakah dia benar-benar seorang pemulung seperti yang dikatakan ibunya? Ataukah ada sesuatu yang lebih besar di balik semua ini? Pagi itu, Rani bangun lebih awal daripada biasanya. Ia tidak bisa tidur nyenyak sepanjang malam. Pikirannya terus berputar memikirkan apa yang dilihatnya semalam. Arif dengan laptop tua itu, tenggelam dalam deretan angka dan kode-kode misterius. Apa yang sedang ia kerjakan? Dan kenapa ia begitu serius menangani sesuatu di tengah malam? Setelah mandi dan mengenakan pakaian sederhana, Rani mencoba untuk bersikap biasa di depan Arif. Pemuda itu tampak tenang seperti biasa, seolah tidak ada yang aneh terjadi semalam. Ia bahkan tersenyum tipis ketika melihat Rani masuk ke dapur untuk membuat teh. "Selamat pagi," kata Arif pelan. Suaranya tetap datar namun ramah. Rani hanya mengangguk singkat sebagai balasan. Ia tidak tahu harus berkata apa. Pikirannya masih dipenuhi oleh kecurigaan, tapi ia juga sadar bahwa ia tidak bisa langsung mengonfrontasi Arif tanpa bukti apapun. Setelah sarapan, Rani memutuskan untuk mulai menyelidiki. Ia pertama-tama mencoba mendekati Bu Ningsih, berharap ibunya bisa memberikan jawaban tentang latar belakang Arif. "Bu, aku ingin tahu lebih banyak tentang Arif," kata Rani, mencoba terdengar santai. "Kenapa ibu memilih dia untukku?" Bu Ningsih, yang sedang menyapu halaman, menghentikan aktivitasnya sejenak dan menatap Rani dengan tatapan tajam. "Apa maksudmu? Aku sudah bilang, dia pekerja keras dan jujur. Itu cukup untuk menjadi suamimu." "Tapi, apa ibu benar-benar yakin dia hanya seorang pemulung?" tanya Rani hati-hati. "Apa ibu pernah melihat dia bekerja?" Bu Ningsih tertawa sinis. "Kenapa kamu bertanya soal itu? Apa kamu meragukan keputusanku? Jangan lupa,
Ini semua demi keluarga kita. Rani menundukkan kepala, menghindari tatapan tajam ibunya. Ia tahu bahwa ia tidak akan mendapatkan jawaban apapun dari Bu Ningsih. Ibunya terlalu keras kepala untuk membuka rahasia apapun. Ketika sore tiba, Rani memutuskan untuk mencari informasi dari orang-orang di sekitar rumah mereka. Ia pergi ke warung dekat gang, tempat beberapa tetangga sering berkumpul untuk ngobrol. Dengan berpura-pura hanya ingin bercakap-cakap ringan, Rani mulai menanyakan tentang Arif. Arif? Oh, dia pemuda yang baik, kata Pak Tono, seorang penjual sayur di warung itu. Dia sering lewat sini, kadang membawa barang-barang bekas. Sepertinya dia bekerja sebagai pemulung. Barang-barang bekas? Tanya Rani, mencoba menggali lebih dalam. Apa kalian pernah melihat dia membawa sesuatu yang aneh? Misalnya, barang elektronik atau dokumen. Para tetangga saling berpandangan, lalu menggeleng. Tidak pernah melihat hal seperti itu, kata Bu Siti, seorang ibu rumah tangga. Dia memang jarang bicara, tapi sepertinya dia orang baik. Rani merasa frustrasi. Semua yang didapatnya hanyalah cerita-cerita biasa tentang Arif sebagai seorang pemulung. Tidak ada yang mencurigakan. Namun, rasa penasarannya semakin kuat. Jika Arif benar-benar hanya seorang pemulung, kenapa ia memiliki laptop tua itu? Dan kenapa ia begitu serius menangani sesuatu di tengah malam? Ketika malam tiba, Rani kembali ke kamarnya, berpura-pura tidur lebih awal. Namun, ketika jam menunjukkan pukul 10 malam, ia diam-diam bangkit dari tempat tidur dan menuju ruang tamu. Ia ingin memeriksa laptop Arif itu lebih dekat. Namun, ketika ia sampai di meja makan, laptop itu sudah tidak ada. Hanya ada secarik kertas kecil yang tertinggal di atas meja. Rani mengambilnya dengan hati-hati dan membacanya. Di atas kertas itu tertulis sebuah alamat yang asing baginya, ditulis dengan tulisan tangan yang rapi namun cepat. Rani memegang kertas itu erat-erat, jantungnya berdebar kencang. Alamat ini pasti penting. Mungkin ini adalah petunjuk untuk memahami siapa sebenarnya Arif. Ia memutuskan untuk menyimpan kertas itu dan mencari tahu lebih lanjut besok. Di tengah malam yang sunyi, Rani kembali ke kamarnya, pikirannya dipenuhi oleh pertanyaan-pertanyaan baru. Siapa sebenarnya Arif? Dan apa hubungannya dengan alamat misterius ini? Rani tahu bahwa ia harus terus menyelidiki, meskipun risiko yang ia hadapi semakin besar. Malam itu, Rani tidak bisa tidur. Alamat yang ia temukan di kertas kecil tadi malam terus terngiang di benaknya. Apa alamat itu? Dan kenapa Arif meninggalkannya begitu saja di meja makan? Pertanyaan-pertanyaan itu memenuhi pikirannya, membuatnya semakin penasaran dan gelisah. Setelah beberapa jam berbaring tanpa bisa memejamkan mata, Rani akhirnya memutuskan untuk mengikuti Arif. Jika ia ingin menemukan jawaban atas semua misteri ini, ia harus melihat sendiri apa yang sebenarnya dilakukan suaminya itu. Dengan hati-hati, ia bangkit dari tempat tidur, memastikan tidak membuat suara apapun agar tidak membangunkan Arif yang tengah tertidur di sofa kecil di sudut kamar. Rani mengenakan jaket hitam polos dan sepatu kets, lalu perlahan membuka pintu kamar. Ia melangkah pelan-pelan menuju ruang tamu, memastikan bahwa Arif masih di sana. Namun, ketika ia sampai di ruang tamu, Arif sudah tidak ada. Hanya ada tas ransel tua miliknya yang biasa ia bawa saat keluar rumah. Jadi dia sudah pergi, gumam Rani pelan, lalu mengintip keluar jendela. Di kejauhan, ia melihat sosok Arif berjalan cepat menuju gang sempit di ujung jalan. Tanpa ragu lagi, Rani segera menyusulnya, berusaha menjaga jarak agar tidak ketahuan. Arif tampak terburu-buru, kakinya melangkah dengan ritme konstan sambil sesekali menoleh ke belakang, seolah memastikan bahwa tidak ada yang mengikutinya. Rani semakin yakin bahwa ada sesuatu yang mencurigakan di balik aktivitas pemuda itu. Ia bersembunyi di balik pohon dan mobil-mobil yang diparkir di pinggir jalan, berusaha tetap tak terlihat. Setelah berjalan selama hampir setengah jam, Arif akhirnya tiba di sebuah gedung tua yang tampak terbengkalai di pinggir kota. Gedung itu dikelilingi oleh pagar besi karatan
dan lampu-lampu jalanan di sekitarnya redup, memberikan kesan suram dan misterius. Rani berhenti di balik pohon besar yang berada cukup jauh dari gedung itu, mengamati gerak-gerik Arif dengan hati-hati. Arif masuk ke dalam gedung melalui pintu samping yang terbuka sedikit. Tidak ada penjaga atau pengamanan yang terlihat di luar, namun Rani bisa merasakan bahwa ada sesuatu yang tidak beres di tempat itu. Gedung itu tampak seperti tempat yang sering digunakan untuk hal-hal rahasia, mungkin pertemuan ilegal atau transaksi gelap. Dengan hati berdebar kencang, Rani memutuskan untuk mendekat. Ia berjalan perlahan, memanfaatkan bayangan pepohonan dan reruntuhan bangunan di sekitar untuk menyembunyikan dirinya. Ketika ia tiba di dekat pintu samping yang dimasuki, ia berhenti sejenak, mencoba mendengarkan suara dari dalam. Dari balik pintu, terdengar suara percakapan beberapa orang. Mereka berbicara dengan nada rendah, namun Rani bisa mendengar sepenggal kalimat yang membuatnya semakin terkejut. "Kita harus segera menyelesaikan ini sebelum mereka menemukan kita," kata salah satu suara, terdengar cemas. "Tenang saja, rencana sudah berjalan sesuai harapan," balas suara lain, lebih tenang namun tegas. Rani menahan napas. Suara kedua itu mirip dengan suara Arif. Apakah dia salah satu dari orang-orang itu? Apa yang sedang mereka bicarakan? Ia mencoba mengintip melalui celah kecil di pintu. Di dalam, ia melihat Arif duduk di meja bundar bersama beberapa pria lainnya. Mereka tampak sedang membahas sesuatu yang serius, dengan dokumen-dokumen tersebar di atas meja. Salah satu pria itu membuka laptop, dan layarnya menampilkan grafik serta angka-angka yang rumit. Mirip dengan yang Rani lihat di laptop Arif beberapa hari lalu. Rani merasa tubuhnya membeku. Apa yang sedang terjadi? Kenapa Arif di sini? Dan siapa sebenarnya orang-orang ini? Tiba-tiba, salah satu pria di dalam ruangan menoleh ke arah pintu. Rani langsung mundur dengan cepat, bersembunyi di balik pilar beton yang berada di sisi gedung. Jantungnya berdebar kencang, khawatir jika ia ketahuan. Untungnya, tidak ada yang keluar untuk memeriksa. Setelah beberapa menit, Rani memutuskan untuk kembali ke rumah. Ia tidak bisa tinggal lebih lama lagi, risiko terlalu besar. Selama perjalanan pulang, pikirannya dipenuhi oleh pertanyaan-pertanyaan. Siapa sebenarnya Arif? Apa hubungannya dengan orang-orang itu? Dan yang paling penting, apa tujuan sebenarnya dari pernikahan mereka? Ketika Rani tiba di rumah, ia langsung masuk ke kamarnya dan duduk di tepi tempat tidur, mencoba menenangkan diri. Semua yang ia lihat malam itu hanya menambah teka-teki tentang identitas Arif. Pernikahan ini jelas bukan soal cinta atau tradisi. Ada sesuatu yang lebih besar di balik semua ini. Pagi berikutnya, Rani terbangun dengan perasaan bergejolak. Matahari sudah tinggi di langit, namun tubuhnya masih terasa lelah setelah malam yang penuh ketegangan. Semua yang ia saksikan di gedung tua itu terus berputar dalam pikirannya. Percakapan, misterius, dokumen-dokumen aneh, dan kehadiran Arif di tengah orang-orang yang tidak dikenalnya. Arif sendiri tampak biasa saja ketika ia masuk ke dapur untuk sarapan. Ia mengenakan kemeja lusuh yang sama seperti biasanya, dengan ransel tua tergantung di pundaknya. Wajahnya tenang, seolah tidak ada yang terjadi semalam. Namun, bagi Rani, kehadirannya kini dipenuhi dengan pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab. "Kamu pergi kemana tadi malam?" tanya Rani akhirnya. Mencoba terdengar santai meskipun suaranya sedikit bergetar. Arif menoleh, matanya menyipit sedikit. "Aku hanya keluar sebentar untuk urusan pekerjaan," jawabnya singkat, tanpa menatap langsung ke mata Rani. "Urusan pekerjaan apa?" "Kamu bilang kamu seorang pemulung, tapi sepertinya ada lebih dari itu," lanjut Rani. Nada suaranya mulai meninggi. Arif meletakkan gelas tehnya di atas meja, lalu menatap Rani dengan intens. "Rani, ada hal-hal yang tidak bisa aku jelaskan sekarang. Tapi percayalah, ini bukan tentangmu. Aku hanya melakukan sesuatu yang penting." "Penting untuk siapa? Untuk keluargaku? Atau untuk dirimu sendiri?" balas Rani. Emosinya mulai memuncak. "Kenapa ibuku memilihmu untuk menikah denganku? Apa hubunganmu dengan keluarga kami?" Arif terdiam sejenak,
seolah mempertimbangkan kata-kata yang akan ia ucapkan. Aku tidak bisa memberitahumu semuanya sekarang. Tapi satu hal yang pasti, pernikahan, kita bukan kebetulan. Ada alasan besar di balik semua ini. Dan jika saatnya tiba, kamu akan tahu. Jawaban itu membuat Rani semakin frustrasi. Bagaimana mungkin ia harus menerima pernikahan ini tanpa tahu apa yang sebenarnya terjadi? Namun, sebelum ia bisa melanjutkan pertanyaannya, Arif bangkit dari kursinya dan meraih ranselnya. Aku harus pergi, katanya pelan. Ada sesuatu yang harus aku selesaikan hari ini. Jangan khawatir, aku akan menjelaskan semuanya nanti. Setelah Arif pergi, Rani duduk di kursi panjang di ruang tamu, memandangi cangkir teh yang masih hangat di meja. Pikirannya dipenuhi oleh kebingungan dan rasa penasaran. Ia tahu bahwa ia harus mencari tahu lebih banyak, meskipun itu berarti ia harus melangkah lebih jauh dari batas-batas amannya. Beberapa jam kemudian, Rani memutuskan untuk kembali ke gedung tua tempat ia mengikuti Arif semalam. Kali ini, ia datang lebih awal, berharap bisa mendapatkan lebih banyak informasi tanpa terlihat. Ketika ia tiba di lokasi, gedung itu tampak sepi. Namun, ketika ia mendekat, ia mendengar suara-suara dari dalam. Dengan hati-hati, Rani bersembunyi di balik pilar beton yang sama seperti malam sebelumnya. Dari celah pintu, ia melihat Arif sedang berbicara dengan salah satu pria yang ia lihat kemarin. Kali ini, pembicaraan mereka lebih jelas. Ini sudah hampir selesai, kata salah satu pria itu. Kita hanya perlu memastikan bahwa data ini sampai ke tangan yang tepat. Dan sindikat itu? Apa mereka sudah curiga? Tanya Arif. Suaranya tetap tenang namun serius. Sementara ini, kita masih aman. Tapi kita harus bergerak cepat. Mereka tidak boleh tahu bahwa kita sudah menemukan bukti ini, balas pria itu. Rani menahan napas. Data? Bukti? Sindikat? Apa maksud semua ini? Tiba-tiba, percakapan mereka terhenti ketika salah satu pria itu berdiri dan berjalan menuju pintu. Rani cepat-cepat mundur, bersembunyi di balik reruntuhan tembok yang lebih jauh. Setelah beberapa saat, ia kembali ke tempat semula, berusaha mendengarkan lebih banyak. Namun, kali ini ia mendengar sesuatu yang benar-benar mengejutkannya. Salah satu pria itu menyebut nama ayahnya. Pak Surya adalah korban manipulasi mereka, kata pria itu. Kematian beliau bukan kecelakaan. Sindikat itu bertanggung jawab atas semua ini. Rani merasa seperti dunia runtuh dalam sekejap. Kematian ayahnya bukan insiden alami? Tapi bagaimana mungkin? Dan kenapa Arif terlibat dalam semua ini? Ketika para pria itu akhirnya meninggalkan gedung, Rani memutuskan untuk masuk ke dalam. Dengan hati-hati, ia mencari-cari jejak aktivitas mereka. Di atas meja bundar tempat mereka duduk, ia menemukan beberapa dokumen yang tertinggal. Salah satunya adalah sebuah foto keluarganya, ayahnya, ibunya, dan dirinya sendiri, dengan catatan-catatan yang tidak ia mengerti. Di sudut ruangan, ia juga menemukan laptop yang sama yang digunakan Arif semalam. Meskipun layarnya mati, ia tahu bahwa inilah sumber dari semua informasi yang mereka bicarakan. Hati Rani berdebar kencang. Apa yang harus ia lakukan sekarang? Sebelum ia bisa memutuskan apapun, langkah kaki terdengar mendekat. Rani buru-buru bersembunyi di balik meja, berdoa agar tidak ketahuan. Ketika pintu terbuka, ia melihat Arif masuk, wajahnya tampak tegang. Rani? Panggil Arif pelan, seolah ia sudah tahu bahwa Rani ada di sana. Rani keluar dari persembunyiannya, wajahnya penuh amarah dan kebingungan. Siapa kamu sebenarnya, Arif? Kenapa kamu terlibat dalam semua ini? Dan apa hubunganmu dengan kematian ayahku? Arif menghela napas panjang, lalu menatap Rani dengan ekspresi serius. Baiklah, kamu berhak tahu, aku bukan pemulung biasa. Aku adalah agen rahasia yang sedang menyamar untuk menyelidiki sindikat kriminal yang telah merusak banyak keluarga, termasuk keluargamu. Kematian ayahmu, itu adalah pembunuhan yang direncanakan oleh mereka. Rani terdiam, pikirannya kosong. Semua yang ia ketahui tentang Arif, tentang keluarganya, dan bahkan tentang ayahnya,
ternyata adalah kebohongan besar. Namun, di balik semua itu ada misi yang lebih besar, dan Arif adalah bagian dari upaya untuk membongkar kejahatan yang telah merenggut nyawa orang-orang tak bersalah. Setelah pengakuan Arif di gedung tua, Rani merasa seperti berdiri di tepi jurang yang dalam. Dunianya yang dulu tenang, meski penuh tekanan dari ibunya, kini terasa begitu asing dan rumit. Semua yang ia ketahui tentang keluarganya, ayahnya, bahkan pernikahannya dengan Arif, ternyata hanyalah bagian kecil dari sebuah jaringan besar yang melibatkan kejahatan, manipulasi, dan pembunuhan. Arif masih berdiri di depannya, wajahnya tampak lelah namun tegas. "Rani," katanya pelan, suaranya penuh emosi yang tertahan. "Aku tahu ini sulit untuk kamu terima. Tapi aku tidak punya pilihan lain saat itu. Pernikahan kita adalah satu-satunya cara untuk mendekati sindikat ini, tanpa mencurigakan mereka." Rani menatapnya dengan mata berkaca-kaca. "Jadi, semua ini direncanakan? Bahkan ibuku tahu tentang misimu?" Arif menggeleng. "Tidak sepenuhnya. Ibumu hanya tahu bahwa aku adalah orang yang bisa dipercaya untuk melindungi keluarga kalian. Dia tidak tahu detail misiku atau siapa aku sebenarnya." "Kenapa ayahku?" tanya Rani, suaranya bergetar. "Kenapa mereka membunuhnya?" Arif menghela napas panjang, lalu duduk di kursi dekat meja bundar. Ia menundukkan kepala sejenak sebelum akhirnya menjawab. "Ayahmu adalah salah satu korban utama sindikat ini. Mereka memanfaatkannya untuk bisnis gelap mereka, transaksi ilegal, pencucian uang, dan manipulasi data. Ketika Pak Surya mulai menyadari apa yang sebenarnya terjadi, mereka menghilangkan jejak dengan cara yang paling kejam." Rani merasa tubuhnya gemetar. Ia ingat betapa kerasnya ayahnya bekerja selama bertahun-tahun, selalu berusaha memberikan yang terbaik untuk keluarga mereka. Namun, ternyata semua itu hanya topeng untuk menyembunyikan kejahatan yang lebih besar. "Apa ibuku tahu tentang ini?" tanyanya, suaranya nyaris tak terdengar. "Tidak sampai batas tertentu," jawab Arif. "Dia mungkin curiga bahwa ada sesuatu yang tidak beres, tapi dia tidak tahu persis apa yang terjadi. Itu sebabnya dia setuju dengan pernikahan ini, untuk melindungi keluarga kalian." Rani merasa dirinya terjebak dalam pusaran emosi. Di satu sisi, ia marah karena dimanfaatkan oleh ibunya dan Arif. Di sisi lain, ia juga ingin tahu lebih banyak tentang sindikat itu dan bagaimana mereka bisa membunuh ayahnya tanpa rasa bersalah. "Apa yang akan terjadi sekarang?" tanya Rani akhirnya. Suaranya lebih mantap meskipun hatinya masih bergejolak. "Saat ini, aku sedang mengumpulkan bukti-bukti untuk mengekspos sindikat ini kepada pihak berwenang," kata Arif. "Namun, waktu kita sangat terbatas. Sindikat itu sudah mulai curiga. Mereka tahu bahwa ada orang yang mencoba membongkar rahasia mereka." Rani menatap laptop yang masih tergeletak di atas meja. "Apa yang ada di situ?" "Itu adalah data-data penting yang kami kumpulkan selama beberapa bulan terakhir," jawab Arif. "Ada nama-nama anggota sindikat, transaksi ilegal, dan informasi lain yang bisa membantu kita menyingkap kebenaran." Mendengar itu, Rani merasa ada dorongan baru di dalam dirinya. Ia tidak bisa hanya duduk diam dan membiarkan semuanya berlalu. Begitu saja. Ayahnya telah menjadi korban kekejaman sindikat itu, dan ia tidak akan membiarkan mereka lolos begitu saja. "Aku ingin membantumu," kata Rani tegas. "Aku tidak peduli seberapa berbahayanya ini. Aku ingin tahu kebenaran tentang ayahku, dan aku ingin balas dendam atas apa yang mereka lakukan padanya." Arif menatap Rani dengan ekspresi campuran antara khawatir dan kagum. "Ini bukan pekerjaan yang mudah, Rani. Kamu bisa terluka, atau lebih buruk lagi." "Aku sudah kehilangan ayahku," balas Rani, suaranya penuh tekad. "Aku tidak akan kehilangan apapun lagi tanpa melawan." Setelah percakapan itu, Rani dan Arif mulai bekerja sama. Meskipun awalnya hubungan mereka tegang karena rahasia yang disembunyikan Arif, mereka perlahan-lahan mulai membangun kepercayaan satu sama lain. Arif mengajarkan Rani cara menganalisis dokumen-dokumen rahasia dan memecahkan kode-kode yang digunakan oleh sindikat itu. Sementara itu,
Rani menggunakan kecerdasannya untuk membantu Arif menemukan pola-pola yang mungkin terlewatkan. Selama beberapa hari ke depan, mereka sering bekerja hingga larut malam, bersembunyi di gedung tua itu atau di tempat-tempat aman lainnya. Suasana di antara mereka mulai berubah. Rani mulai melihat sisi lain dari Arif, bukan hanya sebagai agen rahasia yang dingin, tetapi juga sebagai seseorang yang memiliki prinsip kuat dan dedikasi tinggi untuk keadilan. Namun, kerja sama mereka tidak luput dari risiko. Beberapa kali, mereka harus berlari menyelamatkan diri ketika sindikat itu hampir menemukan lokasi mereka. Setiap kali itu terjadi, Rani merasa semakin yakin bahwa ia tidak bisa mundur. Ia harus melanjutkan misi ini, tidak hanya demi ayahnya, tetapi juga demi masa depan keluarganya. Di tengah semua ketegangan itu, ada momen-momen kecil yang membuat hubungan mereka semakin dekat. Misalnya, ketika mereka beristirahat sejenak di atap gedung tua, menatap langit malam yang dipenuhi bintang. Atau ketika Arif tersenyum tipis setelah Rani berhasil memecahkan salah satu kode yang sulit. Ternyata kamu lebih pintar daripada yang aku kira, kata Arif suatu malam. Nada suaranya bercanda namun penuh kekaguman. Aku belajar dari yang terbaik, balas Rani, tersenyum tipis. Meskipun mereka belum mengakui perasaan satu sama lain, ada ikatan baru yang mulai tumbuh di antara mereka. Sebuah hubungan yang dibangun di atas kepercayaan, kerja keras, dan tujuan yang sama. Beberapa hari setelah mulai bekerja sama dengan Arif, Rani tidak bisa lagi menahan rasa penasarannya tentang peran ibunya dalam semua ini. Ia tahu bahwa Buningsih tidak mengetahui seluruh kebenaran tentang misi Arif, tetapi ada sesuatu yang masih mengganjal di hatinya. Kenapa ibunya begitu mudah menerima pernikahan ini? Apakah ia benar-benar hanya ingin melindungi keluarga mereka? Atau ada alasan lain yang lebih dalam? Pada suatu sore, ketika Arif sedang keluar untuk mencari informasi baru, Rani memutuskan untuk mengonfrontasi ibunya. Ia masuk ke ruang tamu, tempat Buningsih duduk sambil menjahit pakaian lama. Suasana di rumah itu terasa sunyi. Hanya ada suara jarum yang menusuk kain dan angin yang berdesir pelan dari jendela terbuka. Bu, panggil Rani. Suaranya tegas namun bergetar. Aku harus bicara denganmu. Buningsih menoleh, matanya menyipit seolah sudah menduga bahwa percakapan ini akan terjadi. Ada apa, Rani? Tanyanya. Nada suaranya datar seperti biasa. Aku tahu semuanya, kata Rani tanpa basa-basi. Tentang sindikat itu, tentang ayah, dan tentang Arif. Buningsih meletakkan jarumnya di atas meja, lalu menatap Rani dengan ekspresi serius. Jadi kamu sudah tahu. Kenapa kamu tidak memberitahuku? Balas Rani, suaranya meninggi karena emosi. Kenapa kamu membiarkanku menikah dengan Arif tanpa menjelaskan apapun? Buningsih menghela napas panjang, lalu bangkit dari kursinya. Ia berjalan ke jendela, memandangi halaman belakang rumah yang kosong. Kamu pikir aku senang melakukan ini, Rani? Kamu pikir aku tidak merasa bersalah? Lalu kenapa kamu melakukannya? Tanya Rani, matanya berkaca-kaca. Kenapa kamu memilih diam dan membuatku menikah dengan orang asing? Buningsih berbalik, wajahnya tampak lebih tua dari biasanya. Karena aku takut, Rani. Aku takut kehilanganmu, takut kehilangan keluarga kita. Setelah ayahmu meninggal, aku tahu ada sesuatu yang tidak beres. Sindikat itu, mereka mengancam kita. Mereka bilang kalau kita tidak diam, mereka akan membunuh kita juga. Rani merasa tubuhnya membeku. Jadi ibunya tahu bahwa sindikat itu berbahaya? Tapi kenapa ia tidak melapor kepada polisi? Aku tidak tahu harus berbuat apa, lanjut Buningsih, suaranya bergetar. Aku hanya seorang ibu yang mencoba melindungi anaknya. Ketika Arif datang dan menawarkan diri untuk menikahimu, aku pikir itu adalah cara terbaik untuk melindungi kita. Tapi, kamu bahkan tidak memberitahuku apa yang sebenarnya terjadi. Bentak Rani, air mata mulai mengalir di pipinya. Kamu memanfaatkan pernikahan ini untuk melindungi dirimu sendiri, tanpa peduli bagaimana perasaanku. Buningsih terdiam sejenak, lalu menghampiri Rani dan memegang tangannya. Maafkan aku, Nak. Aku tahu aku salah. Tapi aku hanya ingin melindungimu. Aku tidak tahu bahwa ini akan membuatmu menderita seperti ini.
Rani menarik tangannya dari genggaman ibunya. Ia tidak bisa menerima permintaan maaf itu begitu saja. Hatinya dipenuhi oleh campuran amarah, kekecewaan, dan rasa sakit. Ia merasa dikhianati oleh satu-satunya orang yang seharusnya menjadi sandarannya. Kamu tidak pernah memberiku kesempatan untuk memilih, kata Rani pelan, suaranya penuh kepedihan. Kamu memutuskan segalanya tanpa memikirkan apa yang aku inginkan. Sekarang, aku harus menghadapi semua ini sendirian. Bu Ningsih menundukkan kepala, matanya basah oleh air mata. Aku tahu aku salah, Rani, tapi aku harap kamu bisa memaafkanku suatu hari nanti. Setelah percakapan itu, Rani meninggalkan ruang tamu dengan langkah cepat. Ia tidak tahu harus berbuat apa dengan semua emosi yang bergejolak di dalam dirinya. Hubungan antara dirinya dan ibunya kini retak. Mungkin tidak akan pernah sama seperti dulu lagi. Meskipun hubungannya dengan ibunya tegang, Rani tidak bisa berhenti memikirkan apa yang dikatakan Bu Ningsih. Ia mulai menyadari bahwa ibunya juga korban dari sindikat itu, seseorang yang dipaksa untuk diam demi menyelamatkan keluarganya. Namun, itu tidak berarti bahwa Rani harus menerima semua keputusan ibunya tanpa syarat. Ia memutuskan untuk fokus pada misinya dengan Arif. Semakin banyak informasi yang mereka kumpulkan, semakin besar peluang mereka untuk membongkar sindikat itu. Namun, Rani juga mulai menyadari bahwa sindikat tersebut bukanlah satu-satunya musuh yang harus dihadapi. Ada rahasia lain yang tersembunyi di balik semua ini, sesuatu yang mungkin melibatkan keluarganya lebih dalam daripada yang ia duga. Suatu malam, ketika ia sedang memeriksa dokumen-dokumen yang ditemukan di laptop Arif, Rani menemukan sebuah nama yang sangat familiar. Ningsih. Itu adalah nama ibunya. Dokumen itu berisi daftar transaksi ilegal yang melibatkan beberapa nama, termasuk Bu Ningsih. Rani merasa dadanya sesak. Apa ini artinya ibunya juga terlibat dalam bisnis gelap sindikat itu? Atau apakah nama ibunya hanya dimanfaatkan untuk menyembunyikan kejahatan mereka? Ia memutuskan untuk tidak langsung mengonfrontasi ibunya lagi. Sebaliknya, ia membagikan temuan ini kepada Arif, berharap mereka bisa mencari jawaban bersama. Apakah kamu yakin ini benar? Tanya Arif. Matanya menyipit saat melihat dokumen itu. Aku tidak tahu, jawab Rani, suaranya penuh keraguan. Tapi ini pasti ada hubungannya dengan ibuku. Aku harus tahu kebenarannya. Arif mengangguk pelan. Baiklah, kita harus berhati-hati. Sindikat ini tidak segan-segan menghilangkan siapa saja yang mereka anggap sebagai ancaman. Rani menatap Arif dengan tekad yang semakin kuat. Aku tidak akan mundur, Arif. Apapun yang terjadi, aku harus menemukan kebenaran tentang keluargaku. Hubungan antara Rani dan ibunya semakin tegang setelah pengungkapan tentang dokumen-dokumen yang menyebutkan nama Bu Ningsih. Namun, di tengah kebingungan dan rasa sakit itu, Rani tahu bahwa ia tidak bisa mundur. Ia harus terus maju demi mencari kebenaran, bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk ayahnya yang telah menjadi korban. Arif, yang sejak awal berada di sisi Rani, mulai memperlihatkan sisi lain dari dirinya. Ia bukan lagi sosok misterius yang membuat Rani merasa tidak nyaman. Sebaliknya, ia kini menjadi teman sekaligus mitra yang dapat diandalkan. Meskipun awalnya dingin dan penuh rahasia, Arif perlahan-lahan mulai membuka diri kepada Rani. Ia bercerita tentang masa lalunya sebagai agen rahasia, tentang misi-misi yang pernah ia jalani, dan tentang risiko besar yang harus ia tanggung setiap kali ia menyelidiki sindikat kriminal. Kamu tahu, kata Arif suatu malam, saat mereka duduk di atap gedung tua sambil menatap langit berbintang. Aku tidak pernah ingin melibatkanmu dalam semua ini. Aku tahu ini berbahaya, tapi aku tidak punya pilihan lain. Sindikat ini sangat kuat. Mereka memiliki mata-mata di mana-mana. Rani menoleh, menatap wajah Arif yang tampak lelah namun teguh. Aku tidak akan membiarkan mereka lolos begitu saja, katanya dengan nada mantap. Mereka sudah menghancurkan keluargaku. Aku tidak akan membiarkan mereka melakukan hal yang sama pada orang lain. Arif tersenyum tipis, lalu meletakkan tangannya di atas tangan Rani. Kamu lebih kuat daripada yang aku kira, Rani.
Aku bangga padamu." Sentuhan itu membuat Rani sedikit terkejut, namun ia tidak menarik tangannya. Ada sesuatu yang hangat dan menenangkan dalam gestur Arif, sebuah tanda bahwa meskipun dunia di sekitar mereka penuh ketidakpastian, mereka masih memiliki satu sama lain. Pada pagi berikutnya, Rani dan Arif kembali bekerja keras untuk mengurai dokumen-dokumen yang mereka dapatkan. Dengan menggunakan laptop tua milik Arif, mereka berhasil memecahkan beberapa kode penting yang mengarah pada informasi baru. Salah satu dokumen yang mereka temukan adalah catatan transaksi ilegal yang melibatkan nama-nama anggota sindikat, termasuk nama Bu Ningsih. Namun, setelah mempelajari dokumen tersebut lebih dalam, Rani dan Arif mulai menyadari bahwa ada sesuatu yang tidak sesuai. Nama Bu Ningsih ternyata hanya digunakan sebagai kedok oleh sindikat itu untuk menyembunyikan aktivitas mereka. Dalam catatan itu, ada indikasi bahwa Ibu Rani dipaksa untuk bekerja sama dengan sindikat tersebut setelah kematian Pak Surya. Jika dia menolak, sindikat itu mengancam akan membunuh Rani. "Inilah alasan kenapa ibumu begitu protektif terhadapmu," kata Arif, suaranya penuh empati. "Dia hanya mencoba melindungimu, meskipun caranya salah." Rani menundukkan kepala, matanya berkaca-kaca. Ia akhirnya mulai memahami posisi ibunya. Meskipun ia masih marah karena dimanfaatkan, ia tidak bisa sepenuhnya menyalahkan Bu Ningsih. Ibu Rani hanyalah korban dari sindikat yang kejam itu. "Tapi apa yang harus kita lakukan sekarang?" tanya Rani, suaranya bergetar. "Bagaimana cara kita menghentikan mereka?" Arif menatap Rani dengan ekspresi serius. "Kita harus menemukan pemimpin utama sindikat ini. Dia adalah otak di balik semua kejahatan ini. Jika kita bisa menangkapnya, kita bisa membongkar seluruh jaringan mereka." Namun, semakin banyak informasi yang mereka kumpulkan, semakin besar pula ancaman yang menghampiri mereka. Pada suatu malam, ketika mereka sedang bekerja di gedung tua, Rani dan Arif mendengar suara langkah-langkah kaki mendekat dari luar. Mereka langsung mematikan lampu dan bersembunyi di balik reruntuhan tembok yang ada di sudut ruangan. Beberapa detik kemudian, pintu gedung terbuka dengan keras. Seorang pria masuk, diikuti oleh dua orang lainnya. Mereka membawa senjata api, wajah mereka tertutup topeng hitam. "Mereka pasti ada di sini," kata salah satu pria itu dengan suara rendah. "Cari mereka." Rani merasakan jantungnya berdebar kencang. Ia menahan napas, berusaha tidak membuat suara apapun. Arif, yang berdiri di sampingnya, memberikan isyarat agar mereka tetap diam. Setelah beberapa menit yang terasa seperti jam, para pria itu akhirnya meninggalkan gedung, tampak frustrasi karena tidak menemukan apa-apa. Rani dan Arif segera keluar. Dari persembunyian mereka, wajah mereka penuh ketegangan. "Mereka mulai curiga," kata Arif pelan. "Kita harus lebih hati-hati mulai sekarang." Rani mengangguk, meskipun tubuhnya masih gemetar. "Kita tidak punya waktu lagi. Kita harus bertindak." Cat. Dengan waktu yang semakin sempit, Rani dan Arif memutuskan untuk mengambil langkah besar. Mereka akan mencoba menyusup ke markas sindikat itu untuk mendapatkan bukti-bukti terakhir yang mereka butuhkan. Ini adalah misi yang sangat berbahaya, tetapi mereka tidak punya pilihan lain. "Apa kamu yakin dengan ini?" tanya Arif, menatap Rani dengan khawatir. "Ini akan sangat berisiko." Rani menatapnya dengan tatapan tegas. "Aku sudah siap. Aku tidak akan membiarkan mereka lolos begitu saja." Arif mengangguk, lalu meraih tangan Rani. "Kalau begitu kita lakukan bersama-sama." Di momen itu, hubungan mereka semakin erat. Meskipun awalnya penuh ketegangan dan kecurigaan, mereka kini telah menjadi tim yang solid. Mereka saling percaya dan siap untuk menghadapi bahaya demi mencari keadilan. Malam itu, langit gelap tanpa bintang. Udara terasa lebih dingin dari biasanya, seolah alam pun merasakan ketegangan yang menyelimuti Rani dan Arif. Mereka berdiri di balik semak-semak di pinggir sebuah gudang besar yang menjadi markas sindikat kriminal itu. Gudang itu tampak seperti bangunan biasa dari luar, namun Rani dan Arif tahu bahwa di dalamnya tersembunyi rahasia-rahasia gelap yang bisa membongkar seluruh jaringan kejahatan. "Kita harus masuk sebelum mereka menutup akses," bisik Arif pelan. Suaranya nyaris tak terdengar di tengah angin malam yang berdesir.
Tapi hati-hati, mereka pasti sudah meningkatkan pengamanan setelah upaya penyusupan kita sebelumnya. Rani mengangguk, meskipun jantungnya berdebar kencang. Ia mencoba menenangkan dirinya sendiri dengan mengingat tujuan utamanya, membalas kematian ayahnya dan menghentikan sindikat ini agar tidak lagi merusak hidup orang lain. Meski risiko besar menghampiri, ia tidak akan mundur. Mereka bergerak perlahan menuju pintu belakang gudang, memanfaatkan bayangan pepohonan dan dinding bangunan untuk menyembunyikan diri. Ketika mereka sampai di dekat pintu, Arif mengeluarkan alat kecil dari sakunya. Sebuah pemindai elektronik yang ia gunakan untuk mendeteksi kamera pengawas atau alarm keamanan. Setelah beberapa detik, lampu hijau kecil di alat itu menyala, menandakan bahwa jalur aman. Kita punya waktu 10 menit sebelum alarm aktif kembali, kata Arif. Suaranya tetap rendah. Cepat. Mereka masuk ke dalam gudang dengan hati-hati. Di dalam, suasana sangat berbeda dari apa yang terlihat di luar. Ruangan-ruangan dipenuhi oleh meja-meja panjang dengan komputer canggih, dokumen-dokumen yang tersebar, dan layar-layar besar yang menampilkan data transaksi ilegal. Beberapa pria bersenjata berjaga di sudut ruangan, sementara yang lain tampak sibuk bekerja di depan layar. Rani dan Arif bersembunyi di balik rak-rak tinggi yang penuh dengan kotak-kotak arsip. Dengan gerakan cepat dan diam, mereka mulai mencari-cari dokumen penting yang bisa menjadi bukti untuk membongkar sindikat ini. Tiba-tiba, suara keras terdengar dari ujung ruangan. Salah satu pria bersenjata berteriak, "Ada penyusup di sini, cari mereka." Rani dan Arif saling bertatapan. Mata mereka penuh ketegangan. Jelas bahwa keberadaan mereka telah diketahui. Namun, bagaimana mungkin? Mereka yakin tidak meninggalkan jejak apapun. Bagaimana mereka bisa tahu? Tanya Rani pelan. Suaranya bergetar karena panik. Arif menggenggam tangannya erat-erat. Aku khawatir identitasku sudah terbongkar. Sindikat ini memiliki informan di mana-mana. Sebelum mereka bisa melanjutkan percakapan, langkah-langkah kaki terdengar mendekat. Pria-pria bersenjata mulai menyisir ruangan, mencari di balik setiap sudut dan celah. Rani dan Arif harus bergerak cepat jika ingin selamat. Mari kita cari bukti yang kita butuhkan, lalu keluar dari sini, kata Arif, suaranya penuh tekad. Fokus pada misi kita. Dengan hati-hati, mereka berpindah dari satu tempat ke tempat lain, mencoba menghindari pandangan para penjaga. Di salah satu meja kerja, Rani menemukan file digital yang disimpan dalam USB drive kecil. File itu berisi daftar nama-nama anggota sindikat, termasuk pemimpin utama mereka. Seseorang yang bernama Anton Wijaya. Seorang pengusaha ternama yang dikenal sebagai dermawan di masyarakat. Inilah yang kita butuhkan, kata Rani pelan, matanya berkilat penuh harapan. Ini bisa membawa mereka semua ke penjara. Namun, saat mereka hendak pergi, salah satu penjaga melihat mereka. Di sana, teriaknya, lalu segera mengejar mereka. Arif. Dan Rani berlari secepat mungkin, melewati lorong-lorong sempit di dalam gudang. Suara tembakan terdengar menggema di udara, membuat mereka semakin terdesak. Mereka akhirnya berhasil menemukan pintu darurat di ujung gudang, namun sebelum mereka bisa membukanya, dua pria bersenjata menghadang mereka. Kalian tidak akan kemana-mana, kata salah satu pria itu dengan senyum sinis. Kami sudah menunggu kalian. Arif melangkah maju, berdiri di depan Rani untuk melindunginya. Kamu tidak akan menyentuhnya, katanya dengan nada tegas. Pria itu tertawa keras. Oh, aku tidak akan menyentuhnya, belum. Tapi kamu, agen rahasia bodoh, sudah saatnya kamu membayar atas semua gangguanmu. Pada saat itu, Rani menyadari betapa besar risiko yang diambil Arif demi misi ini. Ia juga menyadari bahwa Arif siap untuk mengorbankan dirinya sendiri demi melindungi Rani. Namun, Rani tidak akan membiarkan hal itu terjadi begitu saja. Tanpa ragu, Rani mengeluarkan pistol kecil yang ia bawa dari tasnya. Hasil pinjaman dari Arif sebelum mereka menyusup ke gudang. Dengan tangan gemetar, ia menodongkan pistol itu ke salah satu pria itu. Jangan sentuh dia, kata Rani. Suaranya mantap meskipun tubuhnya gemetar. Kami sudah mendapatkan bukti-bukti yang kami butuhkan.
kalian tidak bisa kabur lagi. Para pria itu tertawa, seolah tidak menganggap ancaman Rani serius. Namun, sebelum mereka bisa berbuat apa-apa, suara sirene polisi terdengar dari kejauhan. Sindikat itu panik, dan mereka mulai melarikan diri, meninggalkan Rani dan Arif di tempat. "Apa yang terjadi?" tanya Rani. Heran dengan kehadiran polisi, Arif tersenyum tipis. "Aku sudah menghubungi beberapa kontak sebelum kita masuk ke sini. Aku tahu ini adalah kesempatan terakhir kita. Aku memastikan mereka datang tepat waktu." Rani menatap Arif dengan campuran rasa kagum dan lega. "Kamu mempertaruhkan segalanya untuk ini, ya?" Arif mengangguk. "Untuk keadilan dan untukmu." Saat fajar mulai menyingsing, langit yang semula gelap perlahan berubah menjadi oranye kemerahan. Rani dan Arif duduk di tepi sungai kecil di pinggiran kota, jauh dari gudang sindikat yang sekarang dipenuhi oleh polisi. Mereka masih terengah-engah setelah melarikan diri dari kejaran para pria bersenjata tadi malam. Udara dingin pagi itu membasuh wajah mereka, namun hati mereka tetap tegang. "Kita berhasil mendapatkan buktinya," kata Rani, suaranya penuh campuran lega dan kelelahan. Ia mengeluarkan USB drive kecil dari sakunya, memandangnya dengan mata yang berkaca-kaca. "Ini adalah kunci untuk membongkar sindikat itu." Arif menatapnya dengan ekspresi serius. "Ya, tapi ini belum selesai. Kita harus memastikan bahwa semua orang yang terlibat, terutama pemimpin utama mereka, akan diadili." Rani mengangguk. "Aku tidak akan berhenti sampai Anton Wijaya dan seluruh sindikat itu dihukum atas apa yang mereka lakukan pada ayahku dan pada keluargaku." Beberapa jam kemudian, mereka bertemu dengan tim agen rahasia yang dipimpin oleh rekan Arif, seorang pria paruh baya bernama Pak Andi. Di sebuah ruangan aman di markas kepolisian, Rani dan Arif meletakkan semua informasi yang telah mereka kumpulkan di atas meja, dokumen-dokumen, data digital dalam USB drive, serta rekaman percakapan yang mereka rekam diam-diam selama beberapa minggu terakhir. Pak Andi memeriksa semuanya dengan cermat, matanya menyipit saat ia membaca nama-nama yang tertera di file tersebut. "Ini lebih besar daripada yang kami perkirakan," katanya akhirnya, suaranya penuh ketegangan. "Anton Wijaya bukan hanya otak di balik sindikat ini. Dia juga memiliki hubungan dengan beberapa pejabat tinggi di pemerintahan. Ini akan menjadi operasi besar-besaran." Rani menatap Pak Andi dengan tekad yang kuat. "Tidak peduli seberapa besar atau kuat sindikat ini, aku ingin mereka semua membayar atas apa yang mereka lakukan." Pak Andi tersenyum tipis. "Kamu memiliki nyali yang besar, Nak. Kami akan memastikan bahwa keadilan ditegakkan." Selama beberapa hari berikutnya, tim agen rahasia bekerja keras untuk merencanakan operasi penangkapan terhadap sindikat kriminal tersebut. Mereka menggunakan data yang dikumpulkan oleh Rani dan Arif untuk melacak lokasi-lokasi penting sindikat, termasuk rumah mewah milik Anton Wijaya dan beberapa gudang lain yang digunakan untuk transaksi ilegal. Pada malam yang ditentukan, operasi besar-besaran dimulai. Polisi dan agen rahasia menyerbu beberapa lokasi sekaligus, termasuk rumah Anton Wijaya dan markas utama sindikat itu. Rani dan Arif ikut dalam operasi ini, meskipun Pak Andi awalnya menolak karena risikonya sangat besar. Namun, Rani bersikeras bahwa ia ingin melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana keadilan ditegakkan. Di rumah Anton Wijaya, suasana tegang. Pria itu tampak tenang meskipun polisi sudah mengelilingi rumahnya. Ketika ia dibawa keluar dengan tangan terborgol, ia menatap Rani dengan senyum sinis. "Kamu pikir ini akan mengembalikan ayahmu?" katanya dengan nada mengejek. Rani menatapnya dengan tatapan penuh kemarahan. "Aku tidak bisa mengembalikan ayahku, tapi aku bisa memastikan bahwa kamu membayar atas apa yang kamu lakukan padanya." Anton tertawa pelan, namun senyumnya memudar ketika ia diseret masuk ke dalam mobil polisi. Rani merasa ada beban besar yang perlahan-lahan terangkat dari pundaknya. Meskipun dendamnya tidak sepenuhnya hilang, ia tahu bahwa ini adalah langkah pertama menuju keadilan. Setelah operasi selesai, sindikat itu runtuh. Semua anggota inti, termasuk Anton Wijaya, ditangkap dan diadili. Media massa memberitakan kasus ini secara luas,
mengungkapkan betapa dalamnya korupsi dan kejahatan yang dilakukan oleh sindikat tersebut. Keluarga-keluarga lain yang menjadi korban juga mulai berani melapor, membuka pintu bagi penyelidikan lebih lanjut. Rani kembali ke rumahnya, kali ini dengan perasaan yang jauh lebih ringan. Ia duduk di ruang tamu bersama ibunya, Bu Ningsih. Hubungan mereka masih tegang, namun ada rasa saling pengertian yang mulai muncul. "Maafkan aku, Nak," kata Bu Ningsih pelan. Suaranya penuh penyesalan. "Aku hanya mencoba melindungimu dengan cara yang salah." Rani menatap ibunya, lalu mengangguk pelan. "Aku tahu, Bu. Aku juga minta maaf karena marah begitu lama. Tapi kita harus belajar untuk saling jujur mulai sekarang." Bu Ningsih tersenyum tipis. Air mata mulai mengalir di pipinya. "Terima kasih sudah memperjuangkan kebenaran, Rani. Kamu benar-benar putri dari ayahmu." Matahari pagi bersinar cerah, menyinari halaman rumah kecil yang kini terasa lebih lapang dan penuh harapan. Beberapa minggu telah berlalu sejak operasi besar-besaran yang membongkar sindikat kriminal itu. Anton Wijaya dan para anggotanya telah diadili, dan kebenaran tentang peran mereka dalam berbagai kejahatan, termasuk pembunuhan ayah Rani, akhirnya terungkap di hadapan publik. Meskipun rasa sakit atas kehilangan Pak Surya tidak sepenuhnya hilang, Rani merasa ada kedamaian baru di hatinya. Rani duduk di tepi jendela kamarnya, memandangi halaman belakang yang dipenuhi bunga-bunga yang mulai mekar. Ia memegang secarik surat dari Universitas Internasional tempat ia mendaftar beberapa bulan lalu. Surat itu memberitahunya bahwa aplikasinya untuk beasiswa telah diterima, dan ia akan segera memulai studinya di luar negeri. Mimpi-mimpi yang sempat tertunda akhirnya mulai menjadi kenyataan. Namun, kali ini ada sesuatu yang berbeda. Rani tidak lagi merasa sendirian. Di sampingnya, Arif duduk dengan senyum tipis di wajahnya, menatap langit biru yang luas. "Kamu yakin ingin melanjutkan ini?" tanya Arif pelan. Suaranya penuh kekhawatiran namun juga kehangatan. "Aku tahu ini adalah impianmu, tapi aku tidak ingin kamu merasa terjebak." Rani menoleh padanya, matanya berkaca-kaca karena emosi yang mendalam. "Aku yakin," katanya dengan mantap. "Ini adalah langkah baru dalam hidupku. Dan aku ingin kamu ikut denganku." Arif tampak terkejut, namun kemudian senyumnya semakin lebar. "Kamu serius?" Rani mengangguk. "Kita sudah melewati begitu banyak hal bersama. Kamu tidak hanya membantuku mencari kebenaran, tapi juga membuatku menyadari bahwa cinta bisa tumbuh bahkan di tempat yang paling tidak terduga. Aku ingin kita membangun masa depan bersama." Arif meraih tangan Rani, menggenggamnya erat. "Terima kasih, Rani. Aku tidak pernah berpikir bahwa misiku akan membawa saya pada seseorang seperti kamu." Beberapa hari kemudian, Rani dan Arif mengunjungi Bu Ningsih di rumah mereka. Hubungan antara Rani dan ibunya masih belum sepenuhnya pulih, namun ada upaya dari kedua belah pihak untuk memperbaiki hubungan itu. Saat mereka duduk bersama di ruang tamu, suasana terasa lebih ringan dibandingkan sebelumnya. "Bu," kata Rani pelan, suaranya penuh ketulusan. "Aku akan pergi ke luar negeri untuk kuliah, tapi aku janji akan sering menghubungi ibu." Bu Ningsih tersenyum tipis, matanya basah oleh air mata. "Aku bangga padamu, Nak. Kamu sudah menjalani semua ini dengan sangat kuat. Aku hanya ingin kamu bahagia." "Aku juga ingin ibu bahagia," balas Rani. Suaranya bergetar karena emosi. "Tidak peduli apa yang terjadi, aku tetap mencintaimu, Bu." Bu Ningsih mengangguk, lalu menatap Arif dengan ekspresi campuran antara rasa hormat dan penghargaan. "Dan kamu, aku tahu kamu bukan pemulung biasa. Terima kasih sudah melindungi anakku." Arif tersenyum tipis. "Saya hanya melakukan apa yang harus saya lakukan, Bu. Dan saya berjanji akan menjaga Rani dengan baik." Bu Ningsih menghela napas panjang, lalu mengangguk pelan. "Baiklah, pergilah, dan jangan lupa untuk kembali." Beberapa minggu kemudian, Rani dan Arif berdiri di Bandara Internasional, siap untuk memulai babak baru dalam hidup mereka. Dengan koper-koper di tangan dan mimpi-mimpi besar di hati, mereka melangkah menuju gerbang keberangkatan. Rani merasa seperti burung yang akhirnya bisa
Terbang bebas setelah sekian lama terkurung dalam sangkar. Kita akan baik-baik saja, kan? Tanya Rani, suaranya penuh harapan. Arif tersenyum, lalu meraih tangannya. Kita akan lebih dari baik-baik saja. Ini adalah awal dari segalanya. Di atas pesawat, Rani memandangi awan-awan putih yang mengambang di langit biru. Ia memikirkan semua yang telah terjadi. Pernikahan paksa, konflik keluarga, penyelidikan rahasia, hingga akhirnya pencarian keadilan dan cinta yang tak terduga. Semua itu telah membentuk dirinya menjadi seseorang yang lebih kuat, lebih bijaksana, dan lebih berani. Ia menoleh ke arah Arif, yang sedang membaca sebuah buku kecil di sampingnya. Ada rasa damai dalam hatinya, seolah dunia yang dulunya begitu gelap kini dipenuhi oleh cahaya harapan. Mereka mungkin tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan, namun yang pasti, mereka akan menghadapinya bersama-sama. Terima kasih, bisik Rani pelan. Suaranya penuh rasa syukur. Arif menoleh, lalu tersenyum hangat. Untuk apa? Untuk membantuku menemukan diriku sendiri, jawab Rani, matanya berkilau oleh air mata kebahagiaan. Mereka saling bertatapan selama beberapa detik, lalu tersenyum bersama. Pesawat terus melaju ke arah Cakrawala, membawa mereka menuju petualangan baru yang penuh dengan harapan, cinta, dan mimpi-mimpi yang belum terwujud.